Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umriyah. Saya adalah guru fikih di Madrasah Sanawiyah Raudatul Ihsan, Palongan Kapedi, Bluto, Sumeneb, Madura. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BED 1 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Ahad, 18 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek kegiatan belajar mengajar di kelas 8 dengan materi makanan halal dan haram sebagai salah satu persyaratan UKIN atau uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Pelajaran apa hari ini? Marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, silahkan dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan kembali ke tempatnya. Sebaiklah anak-anak, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Ini tidak ada Ahmed, Wah, banyak sekali ya. Kenapa mereka? Semoga yang sakit lekas sembuh. Terus yang bepergian semoga selamat sampai tujuan dan kembali ke sekolah bersama kita bersama-sama. Baiklah anak-anak, biar suasana lebih rileks, santai. Yuk, ice breaking dulu. Silahkan baginya. Mana semangatmu? Ini saatmu. Ting ting hae hoya. Hae hoya. Hae 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 hoya hoya hoya. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, Ustazah akan menanyakan tentang
pelajaran minggu lalu. Ada yang ingat apa? Haji dan umroh. Haji dan umroh. Haji adalah rukun Islam yang keberapa? 5. Yang kelima. Apa itu? Naik haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Sebelum memulai pelajaran baru, kita membutuhkan energi. Energi itu dari apa? Makanan. Dari makanan. Makanan ada yang Halal dan haram. makanan ada yang halal dan haram. Jadi, materi yang akan kita bahas adalah Memahami makanan halal dan haram. tujuan pembelajarannya adalah mengetahui perbedaan antara makanan halal dan haram, mengidentifikasi jenis makanan yang halal dan haram berdasarkan dalil, memahami pentingnya memilih makanan halal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian makanan halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Contohnya daging ayam yang disembelih sesuai syariat Islam. Apa saja? Sapi, kambing, ayam, Bebek. Tapi harus sesuai syariat Islam ya penyembelihannya. Iya. Contoh yang kedua adalah buah. Ya. Sekarang makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi, baik karena zatnya maupun proses mendapatkannya. Contohnya bangkai dan darah. Apa itu bangkai? Hewan yang sudah mati tanpa disembelih terlebih dahulu. Contoh yang kedua adalah daging babi. Terus hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dalil tentang makanan halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Hadis Rasulullah SAW, ya meniru Ustazah ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Sudah sangat jelas ya di sini bahwa Allah memerintahkan kita
untuk memakan makanan yang halal dan baik, untuk mengkonsumsi makanan halal dan baik. Sekarang jenis makanan halal. Makanan halal di sini terbagi jadi 3. Yang pertama, halal dari zat seperti buah. Apa buah? Ada yang tahu buah-buahan? Nanas, jeruk, ya. Kurma dan banyak ya. Terus kalau sayuran apa? Wortel, banyak masih juga. Terus hewan yang disembelih sesuai syariat Islam. Ini adalah contoh dari makanan ya, dari zatnya ya, dari asal muasalnya seperti sayuran, buah-buahan ini sudah halal dari asalnya. Terus yang kedua, halal dari perolehannya. Maksudnya di sini makanan yang kita konsumsi bukan dari hasil curian, penipuan atau riba. Yang ketiga, halal dari pengolahan. Nah, maksudnya di sini ketika kita masak nasi, masak kuah ya, kita harus hati-hati agar makanan yang kita masak itu tidak dicampuri oleh bahan yang haram atau najis. Jenis makanan haram. Yang pertama, bangkai. Apa tadi bangkai? Ya, hewan yang mati tanpa disembelih. Terus darah. Yang kedua, darah. Apa itu darah? Ya, darah yang keluar dari hewan yang disembelih ataupun yang tidak disembelih itu haram hukumnya ya, karena darah itu najis. Terus yang ketiga, daging babi. Kenapa ya daging babi diharamkan? Ada yang tahu? Nah, karena mengandung cacing pita. Bagus. Sekarang hewan buas bertaring. Ada yang tahu? Apa? Harimau. Apa lagi? Macan, kucing, boleh. Anjing, ya. Buaya banyak ya, masih ya contoh-contoh yang lain. Terus disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kalau makanan seperti daging ayam, daging sapi, kambing tidak disembelih sesuai syariat Islam atau tidak mengucapkan nama Allah, itu menjadi haram. Yang kedua, minuman keras. Apa itu minuman keras? Minuman yang beralkohol dan memabukkan. Yang terakhir, makanan berbahaya untuk tubuh. Nah, dari keseluruhan ini, dari bangkai, darah, daging babi, hewan buas, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, minuman keras, ini sudah termasuk makanan yang berbahaya untuk tubuh. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Dengan mengkonsumsi yang halal, tubuh kita akan menjadi sehat dan jiwa kita juga menjadi tenang. Terus yang kedua, menumbuhkan kepribadian yang baik, membuat kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, doa mudah dikabulkan. Maksudnya di sini doa kita akan cepat terkabul. Yang keempat, terhindar dari dosa. Terus yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang dampak mengkonsumsi makanan yang haram. Kalau tadi yang halal, hikmahnya. Sekarang dampaknya kalau makan yang haram. Apa ya kira-kira dampaknya? Ini apa? Mengotori hati. Yang kedua apa? Doa tertolak. Maksudnya di sini doanya tidak akan dikabulkan karena mengkonsumsi makanan yang haram. Yang terakhir, penyakit
dan keburukan akhlak. Sampai di sini sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, ada pertanyaan? Gak ada. Gak ada. Baiklah, saya yang akan bertanya kepada kalian. Coba beri contoh makanan yang haram. Holil? Babi, betul? Tepuk tangan untuk Holil. Ya, marilah kita biar lebih rileks lagi, lebih nyantai. Ayo, Mbak Gina, dimulai. Tepuk semangat, dang dang. Dang dang dang, ding ding ding. Duk duk duk. Dang dang dang, ding ding ding. Duk duk duk. Semangat. Ya, gimana? Sudah semangat? Ya, perhatikan lagi ya, ada tugas untuk kalian. Nih tugasnya, perhatikan daftar makanan berikut. Kemudian klasifikasikan ke dalam kolom halal dan haram, disertai alasannya. Ya, begini, daging sapi ini halal atau haram? Halal. Kalau halal kita beri checklist. Nah, kalau haram kita beri tanda silang. Tapi daging sapi ini halal atau haram? Ya, alasannya kenapa? Ada yang tahu? Nah, karena tidak disembelih sesuai syariat Islam. Karena disembelih sesuai syariat. Ya, yang kedua, ada yang tahu? Sudah paham ya kan? Ayo, coba Alfan. Ya, kembali ke tempat. Terima kasih. Yuk, yang nomor 3. Siapa? Oh ya, yuk Yuni, maju ke depan. Nah, terima kasih. Duduk kembali. Nah, nomor berikutnya, nomor 4. Siapa? Ya, Gina, silahkan.
Terima kasih, duduk kembali. Nomor 5, siapa yang tahu? Nomor 5, Aida. Maju ke depan. Terima kasih, duduk kembali. Yang terakhir, nomor 6, siapa yang tahu? Ya, silakan, Ana. Terima kasih, duduk kembali. Nah, ayo kita mengecek apakah benar atau salah ya. Nah, daging babi ini halal atau haram? Haram. Benar atau salah? Benar. Cuma penempatannya kurang ke sini ya. Alasannya kenapa? Daging babi itu haram karena sudah terdapat dalam Al-Quran. Terus yang kedua, benar atau salah? Benar. Karena apa? Yang keempat, benar atau salah? Benar. Minuman keras itu adalah haram. Karena kenapa? Terus yang kelima, ikan laut haram atau halal? Halal. Karena kenapa? Karena semua makanan laut halal menurut jumhur ulama. Terus yang terakhir, darah halal atau haram? Haram. Karena kenapa? Ya, tepuk tangan untuk yang bertugas barusan. Sudah paham ya? Sudah. Nah, sekarang ayo dibagi 3 kelompok. Ayo dibagi ke 3 kelompok. Bangku depan, ini ya kelompok 1. Ya, hadap-hadap sini. Terus bangku ini sama ini kelompok 2 ya. Nah, yang putra ini hadap sini ya. Ini kelompok 3. Dikasih nama ya. Dikasih nama ya.
Ada yang sudah selesai? Ada. Ya, sudah selesai. Sudah. Ya. Siapa yang mau maju kelompok 1? Papa sama Lydia. Fafa sama Lydia, ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. 1. Sebutkan 4 jenis makanan yang diharamkan Allah dalam ayat tersebut. Bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. 2. Menurut ayat tersebut, apakah semua jenis bangkai haram dikonsumsi? Jelaskan. Semua bangkai haram dimakan kecuali ikan, dari dan belalang, karena ada hadis Nabi yang membolehkan keduanya. Mungkin ini presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan. Siapa yang mau maju? Nasihat sama Holif. Yo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. Sebutkan 4 jenis makanan yang diharamkan Allah dalam ayat tersebut. 4 jenis makanan yang diharamkan dalam ayat: bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih; darah yang mengalir; daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, contoh untuk berhala. 2. Menurut ayat tersebut, apakah semua jenis bangkai haram dikonsumsi? Jelaskan. Tidak semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah, ikan dan belalang, serta hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi, ikan dan belalang halal meskipun mati tanpa disembelih. Begitu pula hati dan limpa, termasuk darah yang dikecualikan. Inilah presentasi kami yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Kelompok 3 sudah siap? Sudah siap kelompok 3? Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan dari diskusi kami. 1. Sebutkan 4 jenis makanan yang diharamkan Allah dalam ayat tersebut. Terus jawaban ini. 1. Bangkai, darah, daging babi, hewan sembelihan atas nama selain Allah. 2. Menurut ayat tersebut, apakah semua jenis bangkai haram dikonsumsi? Jelaskan. Mayoritas bangkai semua bangkai haram kecuali ikan dan belalang yang dijelaskan dalam hadis. Ya, terus. Apa di sini? Hanya ini yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Gimana? Masih semangat? Masih semangat. Ya, Ustazah punya tugas lagi ya, tapi tugasnya ini individu, setiap anak mendapatkan. Dikasih nama, jangan lupa. Ini dikirim ke belakang. Jangan lupa namanya ya. Ya, waktu 10 menit. Ada yang selesai? Oh, belum. Ya, tar lagi ya. Ayo, cepet. Selesai? Kumpulkan. Ayo. Silakan kumpulkan ke depan. Sudah selesai semua ya? Dari materi memahami makanan halal dan haram, sudah mengerti? Sudah. Ya, baiklah, sedangkan menyimpulkannya ya. Dalam Islam sudah ditentukan antara makanan halal dan haram. Mana yang halal, mana yang haram. Halal berarti suci, baik dan bermanfaat. Terus kalau haram itu memang dilarang karena mengandung mudarat dan najis. Masih semangat? Masih. Kayaknya lemas. Coba tepuk semangat. Semangat sudah ya? Ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Belajar yang rajin di rumah ya, karena insya Allah minggu depan ujian. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan membaca
kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.